Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan presentasi dengan judul Pengembangan dan Validasi Metode GCFID untuk Analisis Asam Lemak Rantai Pendek pada Feses Tikus, Feses Manusia, dan Cairan Fermentasi. Berikut merupakan outline dari presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan, kemudian metodologi percobaan terkait ekstraksi SCFA dari sampel feses, ekstraksi SCFA dari cairan fermentasi, kemudian analisis SCFA menggunakan GCFID, dan validasi metode. Nah, selanjutnya akan dibahas hasil dan diskusi terkait hasil analisis gizi dan validasi metode, dan pada akhirnya kesimpulan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya SCFA merupakan singkatan dari short chain fatty acid yang merupakan asam karbon yang diproduksi oleh mikrobiota usus besar dan fermentasi makanan yang tidak diserap. Nah, sekitar 95% kandungan SCFA terdiri dari asam asetat, propionat, dan butirat yang berasal dari karbohidrat dan asam amino. Nah, SCFA ini sangat berperan penting dalam penyakit gangguan usus, kanker usus, dan masalah metabolisme. Jumlah SCFA dalam tinja bisa menentukan tingkat kesehatan manusia. Kemudian, SCFA juga berperan penting untuk mengurangi pH luminal, penyerapan nutrisi baik, dan pembentukan bakteri patogen. Oleh sebab itu, analisis dan karakterisasi SCFA sangat penting untuk dilakukan. Karakterisasi SCFA penting dilakukan dalam berbagai bidang, seperti evaluasi kualitas makanan. Karena SCFA merupakan asam volatil yang dapat mempengaruhi kualitas makanan. Pada kasus lainnya, karakterisasi asam asetat dalam anggur juga penting untuk mengetahui pembentukan berbagai ester asetat. Nah, selanjutnya, asam butirat juga penting dikarakterisasi dalam keju, karena asam butirat tersebut dapat menyebabkan bau tengik pada keju. Berbagai instrumen telah dikembangkan untuk karakterisasi SCFA, yaitu HPLC, elektroforesis kapiler, NMR, dan SPME. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu sensitivitas untuk semua senyawa rendah, selektivitas rendah, dan memakan waktu yang lama sehingga analisis tidak efisien. Kemudian telah dikembangkan analisis instrumen lain untuk menganalisis dan karakterisasi kandungan SCFA, yaitu dengan menggunakan teknik GISI. GISI merupakan teknik yang paling umum digunakan karena memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi, resolusi baik, dan murah. GISI yang dilengkapi dengan detektor FID akan meningkatkan selektivitas dan sensitivitas metode. Oleh sebab itu, metode GISI FID penting dan perlu untuk dikembangkan untuk penentuan kandungan SCFA dalam sampel biologis dengan prosedur mudah dan tanpa derivatisasi. Kemudian, GCFID juga penting untuk diaplikasikan pada feses tikus, feses manusia, dan cairan fermentasi untuk menilai status kesehatan suatu individu. Berikut merupakan prinsip kerja dari instrumen gizi yang dilengkapi dengan detektor FID. Nah, gizi terdiri dari beberapa perangkat dasar. Yang pertama, gas karier atau gas pembawa, di mana gas ini merupakan gas inert. Selanjutnya, ada oven dan kolom. Oven merupakan tempat yang digunakan untuk memanaskan sampel sehingga sampel mengalami penguapan. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom yaitu tempat terjadinya pemisahan senyawa-senyawa di dalam sampel yang menggunakan analisis menggunakan gizi. Selanjutnya ini merupakan detektor
flame ionization atau detektor ionisasi nyala. Kemudian ini generator udara hidrogen. Selanjutnya, ini merupakan tempat sampel dan ini tempat menginjek sampel. Pada tahap awal, sampel akan diinjek ke dalam tempat sampel. Ini merupakan proses menginjeksi sampel. Selanjutnya, ini merupakan gas pembawa. Yang pertama, dialirkan dulu gas pembawa untuk membersihkan kolom sehingga tidak mengganggu proses analisis. Kemudian baru disuntikkan sampel dan gas pembawa akan membawa sampel menuju ke kolom tempat terjadinya pemisahan. Sampel terus diinjek. Nah, selanjutnya, sampel yang telah masuk ke kolom akan terjadi pemisahan di dalam kolom. Kolom yang digunakan dalam gizi ada dua. Yang pertama kolom pak dan yang selanjutnya kolom kapiler. Namun pada percobaan ini kolom yang digunakan yaitu kolom kapiler. Sampel yang telah masuk kolom perlahan akan dipisahkan di dalam kolom. Sampel yang memiliki titik didih rendah akan keluar terlebih dahulu melewati kolom. Kemudian, setelah melewati kolom, sampel akan menuju ke detektor. Ini merupakan detektor FID atau detektor ionisasi nyala. Detektor ini menggunakan api hidrogen atau udara yang akan dilewati sampel untuk mengoksidasi molekul organik dan menghasilkan partikel yang memiliki muatan. Sampel terus masuk ke dalam detektor sehingga dioksidasi menjadi molekul organik. Sampel yang telah mengalami oksidasi akan dikumpulkan di elektroda. Dan selanjutnya, amplifier akan merekam hasil analisis sehingga akan menghasilkan suatu kromatogram. Selanjutnya yaitu metodologi percobaan. Ini merupakan standar reagen dan pelarut yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian tahap pertama dilakukan ekstraksi SCFA dari sampel feses, di mana sampel feses tikus besar dalam hal ini rat, kemudian feses tikus kecil, mouse, dan feses manusia dikumpulkan setelah diendapkan dan dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian sampel dihomogenisasi dengan aliquot dan ditimbang dengan botol dan diasamkan dengan menggunakan asam sulfat. Larutan dikocok dengan menggunakan alat vortex selama 3 menit. Kemudian larutan yang sudah diasamkan ditambahkan dengan 50 mikroliter larutan standar internal. Selanjutnya, ekstraksi SCFA dari sampel feses dilakukan dengan cara mengekstraksi menggunakan 1 mili etil ester dan disentrifugasi selama 5 menit pada 2800 rpm. Kemudian akan diperoleh 0,5 mikroliter dari fase organik yang dikumpulkan dan disuntikkan ke dalam gizi untuk dilakukan analisis. Kemudian ekstraksi SCFA dari sampel cairan fermentasi.
di mana setelah 24 jam dilakukan fermentasi menggunakan inokulat tinja dan dari 3 pendonor sehat, sampel disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Kemudian alikuat dari sampel cairan diasamkan menggunakan 200 mikroliter asam sulfat dan dicampur dengan vortex selama 1 menit. Larutan asam kemudian ditambahkan dengan 10 mikroliter larutan standar internal dan diekstraksi dengan 800 mikroliter etil asetat dan dilakukan sentrifugasi selama 5 menit pada 2800 rpm. Selanjutnya baru dilakukan analisis SCFA menggunakan GC FID, dilakukan recovery dan dilakukan analisis statistik. GC FID yang digunakan pada penelitian ini yaitu GC FID Agilent Technology 6850. Fase diam yang digunakan asam nitroterephthalic yang dikombinasikan dengan PEG. Dan fase gerak yang digunakan gas H2 dan menggunakan detektor FID. Berikut merupakan hasil dan diskusi yang pertama terkait analisis gizi, di mana ini merupakan kromatogram dari analisis SCFA. Yang A merupakan standar SCFA, kemudian B sampel feses tikus besar, dan yang C merupakan sampel feses tikus kecil. C2 asam asetat, C3 merupakan propionat, dan C4 merupakan asam butirat, dan seterusnya. Nah, dapat kita lihat bahwasannya SCFA terpisah dengan baik ketika menggunakan GC FID. Namun apabila kita bandingkan dengan standar internal, dapat kita lihat bahwasannya pada sampel feses tikus besar dan tikus kecil tidak terdeteksi adanya IC6. IC6 tidak terdeteksi dalam sampel feses tikus dan sampel feses tikus besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya IC6 dapat dipilih sebagai standar internal untuk analisis SCFA di dalam sampel feses. Nah, selanjutnya yang D merupakan kromatogram hasil analisis gizi dari kandungan SCFA dalam sampel feses manusia, sedangkan E merupakan kandungan SCFA di dalam sampel cairan yang telah dilakukan fermentasi. Dapat dilihat bahwasannya pada sampel tinja manusia juga tidak terdeteksi adanya IC6, sehingga IC6 dapat dipilih sebagai standar untuk analisis sampel feses. Dan untuk analisis cairan fermentasi, C5 tidak terdeteksi pada sampel cairan fermentasi, sehingga C5 dapat dipilih sebagai standar internal untuk analisis sampel cairan fermentasi. Ini merupakan perbandingan kandungan SCFA dari masing-masing sampel. Yang biru merupakan tikus besar, yang oranye tikus kecil, yang hijau feses manusia, dan yang pink merupakan sampel cairan fermentasi. Dapat kita lihat bahwasannya sampel tikus besar mengandung C2 atau asam asetat dengan konsentrasi lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya. Kemudian, sedangkan pada cairan fermentasi, sedangkan IC4, IC5, dan IC6 dapat dilihat
dapat dilihat memiliki kandungan paling tinggi pada cairan fermentasi. Selanjutnya dilakukan validasi metode. Validasi metode dilakukan untuk menentukan apakah metode ini layak dikembangkan atau tidak. Nah, salah satu parameter yang dapat digunakan untuk validasi metode yaitu linearitas, LOD, dan LOQ. Linearitas menunjukkan kemampuan suatu metode analisis untuk memperoleh hasil pengujian yang sesuai dengan konsentrasi analit yang terdapat pada sampel pada kisaran tertentu. Nah, dapat kita lihat bahwasannya ini merupakan rentang linearitas yang diperoleh berdasarkan koefisien regresi. Koefisien regresi yang diperoleh berkisar antara 0,9989 hingga 0,9998. Kemudian nilai LOD juga ditentukan untuk melihat LOD merupakan limit of detection, digunakan untuk melihat konsentrasi terendah dari analit yang kita ukur walaupun tidak bisa terkuantifikasi. LOD dapat diperoleh dengan cara menggunakan rumus 3,3 kali standar deviasi. Dan LOD yang diperoleh berkisar antara 0,04 hingga 0,6 mikromolar. Dan LOQ yang diperoleh berkisar antara 0,14 hingga 2,12 mikromolar. Nah, nilai LOD dan LOQ yang diperoleh cukup rendah, sehingga sangat memungkinkan untuk mengukur semua kandungan yang ada di dalam semua sampel. Nah, berdasarkan hasil analisis linearitas LOD dan LOQ, dapat kita lihat bahwasannya penggunaan metode ini sensitif untuk menentukan atau untuk menganalisis kandungan SCFA dari berbagai sampel. Selanjutnya yaitu dilakukan recovery dan repeatability. Recovery dilakukan untuk melihat akurasi, yaitu ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan analit yang sebenarnya, yaitu diukur berdasarkan persen recovery yang diperoleh, di mana persen recovery ini diuji pada 20 mg sampel dan 250 mg sampel untuk sampel feses, di mana persen recovery pada 20 mg sampel menunjukkan persen recovery yang diperoleh sebesar 80,8% hingga 108,8%. Kemudian pada 250 mg sampel, persen recovery yang diperoleh yaitu 77,9% hingga 105,8%, yang menunjukkan bahwa metode ini memiliki keandalan yang baik untuk memiliki keakurasi yang baik untuk deteksi SCFA dalam sampel. Kemudian nilai RSD juga diuji di intraday yang berkisar antara 0,6% hingga 4,2%. Dan presisi interday memberikan nilai RSD dalam kisaran 1,2 hingga 4,6%. Nilai RSD digunakan untuk menentukan presisi, yaitu ukuran kedekatan hasil analisis dari beberapa pengulangan pengukuran. Nah, ini merupakan persen recovery cairan fermentasi yang diukur pada 250 mg. Nilai RSD uji intraday berkisar antara 0,4% hingga 3,2%, dan nilai presisi interday memberikan nilai RSD dalam kisaran 3,7 hingga 4,7%. Nilai RSD yang diperoleh cukup rendah dan baik untuk mempertimbangkan bahwa metode ini dapat diterima dan dapat dikembangkan. Selanjutnya, tabel ini menunjukkan konsentrasi SCFA dalam sampel cairan fermentasi kotoran feses tikus besar, tikus kecil, dan tikus manusia. Tabel 4 dinyatakan sebagai nilai rata-rata standar deviasi untuk
tinja untuk feses, untuk sampel tinja yang memiliki nilai N sama dengan 5, dan untuk cairan fermentasi N sama dengan 5. SCFA yang paling melimpah dapat kita lihat bahwasannya ditemukan SCFA yang paling melimpah dalam sampel feses yaitu C2, C3, dan C4. Hal ini sesuai dengan literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kemudian jumlah minor kandungan IC4, C5, dan C6 pada sampel feses tikus dan sampel feses manusia. Nah, hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilaporkan oleh Garcia Filabe et al. Variabilitas ini merupakan Nah, jadi variabilitas konsentrasi SCFA yang cukup tinggi dalam sampel yang berbeda disebabkan oleh kenyataan bahwasannya konsentrasi SCFA sangat bergantung pada ukuran serat dalam diet, jenis mikroba tertentu, status kesehatan hewan, dan status kesehatan usus. Oleh sebab itu, terjadi perbedaan konsentrasi SCFA dalam antara sampel feses dan sampel cairan fermentasi. Dibandingkan dengan sampel feses dapat kita lihat bahwasannya pada cairan fermentasi memiliki konsentrasi asetat propionat yang lebih rendah dan asam butirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel feses. Namun, keragaman yang diamati antara sampel cairan fermentasi memiliki RSD 17 hingga 37%. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh jenis makanan yang digunakan sebagai substrat untuk proses fermentasi dan oleh inkolium tinja alam, yang merupakan karakteristik untuk setiap orang. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini. Yang pertama yaitu ECFID dapat dikembangkan untuk analisis dan kuantifikasi 8 SCFA dalam sampel feses dan cairan fermentasi secara tepat, cepat, efisien, dan sederhana. Kemudian, linearitas, presisi, pengulangan, dan sensitivitas tinggi membuat metode ini cocok untuk mengidentifikasi kandungan SCFA serta memberikan informasi yang berguna terkait keadaan fisiologis suatu organisme, pengaruh diet, atau pengobatan suplementasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.